keturunan para pahlawan. Caimin keturunan pahlawan kan? Gibi Samsuri, keturunan Mbah Hashim, keturunan Mbah Wahab, keturunan Mbah Abbas Buntat, harus berperan, harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan jalan para kiai, para santri. Maka turunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan berjalan bangsa ini. Pak Muhaimin harus menang. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Semakin hangat ya pemilu di 2024 ini begitu kan ya. Segala cara dan berbagai cara dilakukan begitu ya. Tapi pada akhirnya kita lihat saja ya. Salah satu contoh yang selalu muncul di pemilu begitu kan terkait dengan PKB, NU, PKB begitu ya ini. Alisa Wahid tegaskan NU tak terafiliasi ya khusus dengan PKB, katanya begitu ya. Memang iya begitu kan. Saya akui, saya lihat dari PKB sendiri memang iya begitu. Tidak ada terafiliasi sama sekali NU dan PKB begitu kan. Tetapi secara kultur ya PKB yaitu masih menggunakan tradisi NU begitu kan. Jadi apa yang mesti kita pertentangkan, mesti yang harus kita perbincangkan atau problem besar. Tapi menurut saya pribadi biasa-biasa aja begitu kan ya. Kalau masalah kudeta sana sini kan katanya banyak hal seperti itu begitu. Tapi yang jelas ketika Caimin memimpin PKB 20 tahun dan sekarang perkembangan PKB itu sangat luar biasa loh begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi sudah jelas di situ ya. Hitohnya dari NU kan masing-masing. NU itu kan mengurusi ya sosial keagamaan di masyarakat karena organisasi sosial begitu kan. Sedangkan PKB itu adalah ya politik begitu kan karena dia parpol begitu. Artinya selama ini beda begitu kan ya. Kalau selama ini kalau di Justice bahwa jangan benturkan PKB dengan NU di satu sisi mengatakan atau iya atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas kultur dari PKB mengikuti tren atau mengikuti ya arah dari NU begitu kan. Jadi menurut saya pribadi bahkan ya PKB kan lahir dari NU begitu kan ya. Kalau sekarang sudah dipisah saya kira saya setuju sekali dengan itu begitu. Bahwa struktur dari PBNU tidak boleh berpolitik. Itu saya setuju sekali dibandingkan dengan warga NU yang kemudian kita melakukan ya ada yang ke PDIP, ada yang ke partai yang lain. Ya mending kepada PKB menurut saya pribadi. Karena warga NU di situ begitu kan ya. Tidak mungkin lah ya pada hakikatnya ya berlabuh ke yang lain begitu kan. Pasti salah satunya mereka ke PKB, mereka ke PAN, mereka ke P3, mereka ke yang lain. Saya kira ada seperti itu begitu kan. Tapi yang jelas ya kalau sekarang ini muncul bahwa NU tidak terafiliasi khusus dengan PKB, memang iya saya akui itu begitu kan ya. Walaupun saya tidak di PKB tapi saya jelas bahwa realitas dan perkembangan Caimin sudah jauh dari kata-kata yang kemudian tidak membenturkan antara PKB dengan NU begitu. Sudah lama mereka begitu kan ya. Hanya kultur saja begitu yang di PKB masih mengikuti NU karena ya PKB itu karena yang menjadi kontrol itu para ulama dan kiai di situ begitu. Ya wajar di situ ya. Karena akibat inilah yang kemudian muncul setiap pemilu itu muncul begitu. Ada apa begitu kok seperti ini yang digoreng terus begitu kan ya. Ketua ya Tahfidziyah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU alias Wahid ya Alisa Wahid yang menegaskan NU tidak terafiliasi khusus dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Betul begitu kan ya. Saya akui itu begitu kan tidak ada terafiliasi sama sekali. Tapi pernyataan dari beberapa kiai mengatakan bahwa kalau NU itu adalah PKB, kalau PKB adalah NU begitu kan. Karena lahir dari NU begitu. Apa yang mesti kita perbincangkan dan perdebatkan kalau hal-hal seperti itu terjadi? Ya para ulama sudah sepakat begitu kan di situ bahwa ya NU itu ya PKB itu lahir dari NU begitu kan ya. Ya inilah yang kita harus tahu bahwa persoalan-persoalan politik itu berbagai cara. Saya rasa ada kepentingan besar begitu kan ya. Ya pada hakikatnya NU yang struktural kan punya calon sendiri mereka begitu kan ya, punya pilihan sendiri sama dengan warga NU yang non struktural di situ, yang kultural di situ banyak yang mendukung PKB, wajar-wajar aja mereka begitu kan ya. Apa yang mesti kita ributkan dan perdebatkan begitu ya. Ribet ya, nggak tahu ya semua ini berkat ya berebut berpesan kosong. Kalau Allah sudah takdir dan Anies jadi presiden, insya Allah mau begitu kan, insya Allah terjadi ya.
Orang-orang ini nggak patut bicara perdamaian, katanya begitu ya. Tada, ya ada sih ya Mbak ya, kok kelihatannya dendam banget dengan PKB. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Tapi saya kira garis bawahi begini. Jadi ada orang yang kemudian bagaimana cara membenturkan antara PKB dan NU dengan ya polesan-polesan yang kemudian seolah-olah ya bagaimana itu renggang begitu. Bagaimana fitnahan itu ada, bagaimana itu terjadi konflik begitu kan ya. Biar apa coba? Biar orang-orang yang narasi di luar sana biar ada terkesan bahwa NU dan PKB itu ada problem besar. Padahal tidak ada begitu kan. Ini yang sering dimainkan lawan-lawan politik dari Anies Caimin begitu kan. Sering memainkan hal-hal seperti itu. Tapi saya kira masyarakat Indonesia sekarang kan cerdas begitu kan. Mana yang harus kita pilih begitu kan. Ya, sedangkan Caimin ini lahir dari NU ya, bahkan ya memimpin PKB begitu kan ya. Bahkan drastis luar biasa begitu kan kemajuannya. Ini perlu diapresiasi loh begitu kan. Seharusnya kan seperti itu begitu. Kalau NU bersatu ada kemenangan luar biasa menjadi presiden begitu ya. Bahkan ini ya Ketua Tafidiyah Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU alias Wahid menegaskan begitu kan, Alisa Wahid begitu kan ya, menegaskan NU tidak terafiliasi khusus dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menyebutkan anggota dan pengurus NU berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Bahkan ya di NU sendiri anggotanya politikus dari semua partai ada, kata Alisa ya Wahid ya. Bahkan pengurus ada berbagai partai politik, ada dari PDP, Nasdem, Golkar, ada semua di kepengurusan ya PBNU katanya ya. Bahkan Alisa menegaskan PKB bukan NU, meski partai tersebut didirikan oleh orang-orang NU yang mengaku tidak khawatir jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan sikap PBNU tersebut. Bahkan ya NU secara resmi tidak pernah ikut mendirikan PKB. Wah, kok bisa begitu kan ya? NU secara resmi tidak pernah ikut mendirikan PKB, tapi secara informal pendirian PKB memang ya aspirasi para kiai, tandasnya begitu ya. Kok bisa ya? Bagaimana dengan cerita-cerita yang dulu begitu? Katanya PKB lahir dari NU begitu kan ya? Mungkin kalau nggak salah begitu beberapa tahun yang lalu kemudian ya memisahkan diri bagaimana PKB itu mandiri pada waktu itu begitu kan. Ini bagus begitu kan ya. Tapi yang terjadi apa? Melakukan kemandirian tapi berkembang sampai saat ini. Seharusnya ini kan perlu diapresiasi luar biasa kalau menurut saya begitu kan ya. Harus apresiasi yang luar biasa. Karena PKB sekarang itu masifnya luar biasa begitu, banyaknya luar biasa begitu kan ya. Dan ini harus diakui bahwa sejarah tahun 1988 kalau nggak salah tahun berapa begitu sejarahnya muncul di situ begitu ya. Bahkan ya dilansir dari Detik News ya, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf sebelumnya juga menegaskan bahwa NU tak memiliki hubungan erat dengan parpol manapun. Menurutnya PBNU menganggap semua parpol sama. Yahya menjawab isu soal kekeratan ya hubungan PBNU dengan PKB. Soal hubungan dengan PKB tidak erat. Memang tidak erat sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai lainnya karena semuanya ini anggap sama ya. Ini bagus sebenarnya narasi-narasi di situ memisahkan antara politik dengan agama. Politik dengan ya basis-basis bagaimana organisasi keagamaan di situ begitu. Saya rasa bagus kok begitu kan ya. Kenapa selama ini yang menjadi terkesan begitu kan, yang selalu muncul narasi-narasi dari ya dari kepengurusan NU sendiri begitu kan ya. Ya, bahwa ini kan muncul setiap pemilu, muncul sana sini, padahal kepengurusan dari PBNU ya juga salah satunya mengatakan mendukung salah satu cawapres begitu kan. Kan di situ juga politik sebenarnya begitu kan ya, dan pada akhirnya tidak perlu kita ributkan sebenarnya begitu. Menurut Yahya, pembentukan PKB awalnya memang merupakan inisiasi dari masyarakat NU. Namun setelah PKB berdiri, begitu NU mempersilahkan PKB berkompetisi sehat dengan partai-partai politik lainnya. Bahkan Yahya menuturkan PBNU tak bisa menyuapi PKB terus-menerus. Nah, sudah dibuatkan ya, sudah PBNU yang tidak bisa lagi kemudian ya diharuskan untuk menyuapi ya partai yang dibentuk ini. Sikapnya sejalan dengan kompetisi ini. Untunglah ya Caimin itu bisa memulai di situ dan kemudian apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi adalah bahwa bisa ada kemajuan luar biasa hari ini kepada PKB begitu kan. Itu padahal bagaimana kalau dulu ada partai baru di situ persaingannya sangat
ketat sekali begitu kan. Kita buktikan sekarang ada partai baru ya belum lolos di parlemen sana sini begitu. PKB ini secara mandiri begitu setelah dilepas oleh NU begitu kan ya, dalam artian bahwa secara mandiri begitu kan ya. Ini ada peningkatan yang luar biasa begitu kan ya. Artinya PKB begitu kan ya, kalau kita lihat realitas dan perkembangan sekarang karena ini adalah mengurusi soal politik begitu kan ya, artinya berkembang pesat mereka begitu ya. Wajar kalau hanya dibenturkan secara kultur kan memang sama mereka begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan ya. Budaya-budaya PKB dalam kultural ya sama saja dengan NU di situ ya, karena PKB masih dikontrol para ulama, para kiai. Ini yang saya suka loh begitu ya. Kalau ada yang muncul membenturkan antara NU PKB ya ilah muncul setiap tahunnya seperti itu begitu. Setelah pemilu hilang lagi begitu kan. Terus digoreng terus menerus seperti itu begitu kan. Apakah tidak ada pembahasan yang baru begitu kan? Tapi yang jelas daripada ya warga NU mendukung partai lain, mending yang mendukung PKB lebih dekat begitu kan ya. Diibaratkan itu adalah kedekatannya begitu kan ya. Ini PKB sudah naik kereta cepat begitu kan, buatan Jepang begitu kan, bukan buatan Cina, kira-kira seperti itu begitu. Sedangkan partai-partai yang lain masih ngikut ya naik becak, kira-kira seperti itu begitulah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.